Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik ya. Oke. Sebelum mulai belajar, Ibu ingin tanya, apakah di sini ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Berarti kalian semua sudah siap untuk belajar pagi ini. Oke, ada yang tahu sebelumnya kita hari ini mau belajar apa? Keberagaman? Iya, betul. Ada yang tahu keberagaman itu contohnya apa? Ya, keberagaman itu contohnya saling apa? Saling menghargai perbedaan. Oke. Banyak hal-hal yang berbeda tapi kita tetap menerima. Oke. Bagus. Oke, sebelumnya Ibu punya materi, punya sedikit bacaan. Kita akan membaca bersama-sama tentang keberagaman Indonesia. Sudah terlihat? Sudah ya? Oke, kita baca bareng-bareng. Mungkin di bukunya juga bisa dilihat ya, sama saja ini yang di sini juga. Keberagaman Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budayanya sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda dari cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Keberagaman budaya ini dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Nah, Indonesia ini negerinya yang sangat luas dan juga kaya. Indonesia yang sangat luas terdiri dari lautan dan juga daratan. Indonesia memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat yang ada di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, semboyan ini tertulis pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan dan menerima juga menghormati perbedaan ini termasuk sikap yang disukai oleh Tuhan. Jadi, apakah kalian ini sudah saling menghargai satu sama lain? Sudah ya? Iya. Nah, di sini ada kalimat bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Siapa yang suka jalan-jalan? Banyak ya? Iya. Jalan-jalannya kemana? Nah, boleh nih teman-teman anak-anak semua, murid-murid ibu semua yang mau jalan-jalan keliling Indonesia itu lebih bagus karena Indonesia ini memiliki banyak sekali kekayaan alam yang melimpah, mulai dari lautan, daratan, itu sangat banyak keindahan-keindahan yang terletak di Indonesia. Jadi keindahannya itu bukan hanya tempat rekreasi saja, bukan hanya mall saja, bukan hanya taman, tapi banyak tempat-tempat yang sangat luar biasa indahnya. Ada yang tahu di mana saja letak tempat-tempat di Indonesia yang sangat bagus-bagus? Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah ke sana? Kemana? Ke Danau Toba. Iya, itu juga bisa ke Danau Toba. Terus kemana lagi? Ke candi. Candi apa? Candi Borobudur. Candi Prambanan. Ayo, mana lagi? Ke pantai. Tuh, semua pantai di Indonesia sangat bagus-bagus ya. Indonesia ini salah satu negara kepulauan yang
lautnya melimpah dan pantainya juga banyak. Ada yang rumahnya dekat pantai? Oh, ada. Di mana pantai mana? Oh, Anyer. Iya, rumah ibu juga dekat Anyer. Nanti kita main sama-sama nih. Di mana lagi? Di gunung. Gunung mana? Gunung Merapi. Oke. Gunung mana lagi? Gunung Salak. Oke. Mana lagi? Ayo. Oh, ke Bali. Iya, betul. Bali juga banyak tuh kekayaan alam di Bali tentang pemandangannya, terus tempat-tempat yang masih terjaga oleh alam juga banyak di situ. Mana lagi? Iya, semua yang udah disebutin ini salah satu keberagaman alam di Indonesia. Ya, jadi teman-teman adik-adik semua, murid-murid ibu, bisa jangan hanya keliling ke tempat-tempat yang eh, apa ya sudah biasa dikunjungi gitu. Jangan ke mall terus, jangan ke tempat bermain terus. Coba main, ajak orang tuanya, ajak keluarganya, boleh sama teman-temannya juga bermain ke alam sekitar. Tapi perlu diingat kalau mau bermain ke tempat-tempat di alam atau tempat yang jauh dari rumah, jangan lupa tetap sama orang dewasa. Kalau bisa dari keluarganya, jangan pergi sendirian, bahaya ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia ini tetap hidup rukun. Jadi, mau bagaimanapun, akan ada di Indonesia ini ada berbagai macam agama, berbagai macam suku, ras, budayanya juga beda-beda. Kita hidup di Indonesia ini hidup bersama-sama dan harus tetap rukun. Gimana kalau misalnya nggak rukun, Bu? Kalau nggak rukun, nanti wilayah tersebut akan terpecah belah. Orang-orangnya akan berantem, terjadilah perpecahan. Maka negara tersebut tidak bisa makmur. Jadi, kalau negaranya mau makmur dan maju, masyarakatnya harus hidup rukun. Oke, semua bekerja sama menjaga Indonesia. Tuh, kita semua harus bekerja sama menjaga Indonesia. Jadi, nggak boleh kalau misalnya, kamu aja yang menjaga Indonesia, aku mah nggak mau, aku mah mau enak-enak aja di Indonesia. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi, tanggung jawab untuk menjaga Indonesia itu tanggung jawab bersama, bukan hanya satu dua pihak saja. Oke, jadi bukan hanya tugas presiden, bukan hanya tugas menteri, bukan hanya tugas gubernur, lurah, ketua RT, ketua RW, tapi tanggung jawab masing-masing. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Oke, pinter. Ih, udah tahu ya semuanya? Iya, apa maksudnya berbeda-beda tapi tetap satu juga? Walaupun kita berbeda-beda, tapi memiliki satu tujuan yang kuat untuk tetap menjaga bangsa Indonesia. Ingat ya, harus tetap hidup rukun karena harus diingat kembali, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, semboyan ini kalau kalian perhatikan ya, bisa dilihat di bukunya. Di situ ada gambar burung Garuda. Di kakinya dia mencengkram pita yang tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Tahu ya, burung Garuda? Burung Garuda ini lambang dari negara Indonesia. Ingat nih, awal kalau misalnya ada dikasih soal, apa itu lambang negara Indonesia? Jawabannya burung Garuda, Pancasila. Semboyan Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika.
Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, tadi kita sudah mempelajari keberagaman Indonesia ya. Kalian juga sudah tahu apa saja sih kekayaan-kekayaan alam Indonesia, terus tempat-tempat yang masih terjaga di Indonesia yang banyak sekali tempat-tempat yang sangat luar biasa di Indonesia dan orang-orang juga seperti apa. Oke, kita lanjut ke peta Indonesia. Sebelumnya sudah ada yang pernah melihat peta Indonesia? Belum ya? Iya, belum. Udah. Belum. Oke, ini ada contoh peta Indonesia. Mungkin di buku juga ada ya, tapi kalau mau dilihat di sini boleh. Kita lihat ke sebelah kiri dulu, di sebelah sini. Di sini ada Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera tuh ini. Ya. Kemudian di bawahnya ada Pulau Jawa. Di sini ada Pulau Bali, ada Lombok, ada Nusa Tenggara. Terus ada Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Kalimantan. Ibu guru kok itu ada yang warna kuning, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei. Nah iya, negara kita ini negaranya bertetanggaan dengan negara-negara tersebut. Kalau ini Malaysia yang sebelah sini, itu kan nggak nempel ya. Nah ini cuma sebelah-sebelahan doang nih sama Pulau Sumatera. Nah, kalau yang di Kalimantan, pulaunya kan besar nih. Nah, sebagian dari Pulau Kalimantan ini, di ujungnya, di atasnya sini ada Malaysia, dan juga di atasnya lagi ada Brunei. Jadi, kita ini bertetanggaan dengan negara-negara lain. Jadi, bukan hanya Indonesia saja yang ada di sini. Oke, rumahnya di mana? Nggak kelihatan ini. Kita ada di Provinsi Banten. Nah, di sini Provinsi Banten di ujung. Dekat Lampung di seberangnya ada Jakarta, ada Bandung, ada Semarang di sini di Pulau Jawa, terus ada Yogyakarta, terus Surabaya. Nah, iya. Nah, di pulau-pulau ini juga terbagi-bagi. Bukan dari sini sampai sini namanya bukan Sumatera, dari ujung sampai ujung bukan namanya Jawa. Benar namanya itu, cuma ada dibagi-bagi lagi. Ada Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah. Kalimantan juga ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Begitupun Sulawesi dan juga pulau-pulau lainnya. Oke, ingat-ingat ya. Oke, kita lanjut. Setelah melihat peta Indonesia, kita akan melihat rumah adat dan juga pakaian adat. Gimana sih, Bu? Rumah adat dari Papua, bentuknya seperti apa? Nah, bentuk dari rumah adat Papua ini seperti ini. Bentuknya melengkung kayak gini. Oke, bisa dilihat ya. Nah, baju adatnya ini seperti ini. Baju adat dari Papua. Kalau misalnya dilihat ya kan beda-beda nih. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas rumah adat dan juga pakaian adat yang berbeda-beda. Jadi nggak sama satu Indonesia. Itulah mengapa Indonesia ini berbeda-beda, memiliki keberagaman. Oke, anak-anak semua di sini bisa melihat rumah adat dari Papua, pakaian adatnya juga, terus dari Sumatera Barat, nih rumah adatnya dan juga pakaian adatnya. Nah, berbeda kan bentuknya? Yang ini seperti melengkung nih atas ini, seperti tempurung kelapa bentuknya. Kemudian kalau yang Sumatera Barat bentuknya seperti ini. Nah, dari pakaian adatnya pun berbeda. Oke, kita lanjut ke daerah selanjutnya, ada daerah Sulawesi Tenggara. Nah, rumah adat dari Sulawesi Tenggara ini seperti ini ya bentuknya. Nah, pakaian adatnya juga seperti ini. Selanjutnya ada Kalimantan Barat. Nah, ini rumahnya seperti panggung ya.
Nah, tinggi-tinggi naik ke atas. Ini Kalimantan Barat, pakaian adatnya seperti ini. Ya, diingat-ingat. Di buku juga ada. Dan yang terakhir ada dari Betawi. Rumah adat Betawi itu seperti ini ya. Nah, baju adatnya seperti ini. Oke, udah ingat ya semuanya tentang baju adat, kemudian rumah adat juga dari berbagai macam daerah yang sudah di eh, dipelajari. Oke, ingat semuanya? Oke, mantap. Lanjut, lambang negara Indonesia. Ingat tadi lambang negaranya apa? Burung Garuda Pancasila, Bu Guru. Betul. Iya, Garuda Pancasila, burung Garuda. Iya, itu di buku juga ada. Kalau mau lihat di sini nggak apa-apa, boleh dilihat. Nah, tadi kan di awal Ibu bilang kalau misalnya di burung Garuda ini dia mencengkram, memegang pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bisa dilihat di sini. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini burung Garudanya. Dari anak-anak semua, ada yang hafal tentang Pancasila itu bunyinya seperti apa saja? Apa? Oke. Apa, 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 apa semua. Oke. Luar biasa ya. Kalian semua di Zoom ini keren. Hafal semua Pancasila. Oke, ada yang mau membacakan Pancasila itu seperti apa bunyinya? Oke, bareng-bareng ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, semuanya sudah hafal ya? Ada yang belum hafal, harus dihafalkan tentang Pancasila. Oke, jadi bangsa Indonesia ini harus bisa hafal Pancasila. Nanti di pertemuan selanjutnya, Ibu tes satu-satu ya tentang Pancasila. Harus sudah hafal, ada 5. Nah, kalau sudah hafal, sudah mengerti, kita pelajari tentang lambang dari setiap Pancasila, dari sila-sila di Pancasila. Kan di sini di dada dari burung Garuda itu ada tameng ya. Bisa dilihat ini yang tameng. Nah, di sini ada 5 gambar, 5 simbol. Nah, simbol-simbol ini melambangkan dari sila-sila dari setiap sila Pancasila. Pancasila yang pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambangnya? Bintang. Oke, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Oke, yang ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Oke, lanjut. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa simbolnya? Banteng. Oke, mantap. Lanjut yang terakhir, sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sip, sudah pada bisa semua. Oke, diingat-ingat ya. Nanti kalau misalnya ada tes atau ada ujian, ini bakal keluar nih. Anak-anak semua harus tahu, kalian semua harus tahu tentang lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Yang pertama apa tadi? Sila pertama bintang. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua
rantai. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Oke, udah bisa ya semua? Hmm? Sudah bisa? Oke, boleh. Mau dihafal-hafal juga boleh. Hmm. Oke, sampai sini. Kita tadi sudah belajar tentang Pancasila, kemudian belajar tentang apa tadi? Rumah adat ya, yang ini, kemudian tentang peta Indonesia dan juga keberagaman. Ada yang tahu contoh sikap menghormati perbedaan? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, apa yo? Tidak mengolok-olok teman yang memiliki warna kulit yang berbeda. Betul. Tidak mengejek teman-teman yang agamanya berbeda dengan kita. Betul. Saling menghargai dari manapun teman berasal. Betul. Lagi. Tidak mengejek suku dari teman yang berbeda. Betul. Iya, betul semua jawabannya. Jadi, jangan saling mengejek, jangan berantem ya. Walaupun kita berbeda-beda, seperti apapun berbeda, misalnya Tono nih, agamanya Islam, terus punya temen namanya Citra, agamanya Kristen. Nah, kalian nggak boleh berantem. Kalian harus saling menghargai, saling menghormati. Jadi hargai temannya kalau sedang beribadah dan yang lainnya juga sama sebaliknya. Jadi jangan hanya kita yang menghargai, tapi orang lain pun harus menghargai kita. Jadi saling menghargai. Nah, tapi ingat kalau misalnya kalian tidak dihargai atau dijelekan atau bagaimanapun itu, jangan membalas. Kalau kalian membalas, nanti itu sama saja. Artinya berarti kalian juga tidak menghargai perbedaan. Biarkan saja kalau misalnya ada orang kayak gitu. Kalian nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ngebales. Oke? Nanti kalau misalnya kalian ngebales, nanti kaliannya juga sama saja. Orang yang tidak menghargai perbedaan. Ya? Mm-mm. Ada yang punya pengalaman pribadi tentang perbedaan-perbedaan yang tadi seperti Ibu sebutkan? Atau punya cerita sendiri? Boleh ditulis di kolom komentar, di kolom chat box di Zoom. Nanti Ibu bacakan. Ayo, silakan. Oke, ya, udah ini sih. Oke, Ibu bacakan ya. Ibu, saya punya teman. Dia orang, dia beragama sama seperti saya. Ya, tapi teman saya ini berasal dari suku, oh, iya, jadi ini, oke, bagus ceritanya. Jadi, teman kalian, ini Dina punya teman di rumahnya. Dia punya teman asalnya dari Papua. Dari kulitnya sudah berbeda dari Dina. Dina yang orang mana? Dina orang mana? Oh, Dina orang Padang. Oke, temannya orang Papua. Baru pindahan ya, kalian bertetanggaan. Mm.
Nah, dari kulitnya saja kita sudah berbeda, bahasanya juga berbeda. Tapi Dina tetap mau berteman dengan temannya yang dari Papua. Bagus ini. Jadi tidak membeda-bedakan ya, berteman dengan siapapun. Jangan saling berantem, jangan ngata-ngatain. Ini bagus nih. Dina tetap mau berteman dengan teman yang barunya ini yang dari Papua. Oke, bagus. Siap, oke. Oke, sebelum menyampaikan kesimpulan, masih ada satu materi lagi tentang apa? Ada yang tahu ini? Rambu lalu lintas. Kita akan belajar dikit ya tentang rambu lalu lintas. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi. Yang pertama, ini ada rambu peringatan. Rambu peringatan itu biasanya ditandai dengan warna kuning di papannya. Kalau kalian melihat ada rambu peringatan bentuknya seperti ini. Yang pertama, ini ya yang atas. Ini ada mobil, terus sampingnya ada tembok, ada reruntuhan. Ini namanya peringatan daerah longsor, rawan longsor. Jadi harus berhati-hati kalau di situ. Oke. Terus yang kuning selanjutnya, yang berkelok-kelok ini, yang muter-muter gini ya, itu namanya jalan licin. Untuk peringatan untuk kendaraan, hati-hati di sini kalau jalannya licin. Jadi jangan ngebut-ngebut. Selanjutnya, di sini ada panah yang meliuk-liuk, itu namanya jalan berkelok. Jadi hati-hati, harus berkendaranya dengan stabil, jangan ngebut-ngebutan juga. Kemudian selanjutnya, rambu selanjutnya ada rambu larangan. Yang pertama ada P dicoret, artinya dilarang parkir. Tuh. Kalau S dicoret, artinya dilarang berhenti. Oke. Ibu kenapa kalau parkir P, kalau berhenti S? Kenapa nggak B? Oke, kita bahas ya. Jadi, S di sini itu artinya stop. Diambil dari bahasa Inggris. Jadi, rambu-rambu di sini itu bukan hanya berlaku di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia rambu-rambu ini sama. Ada S dicoret itu artinya stop. Kalau P parkir, kalau bahasa Inggrisnya parkir itu parking. Memarkir ya. Jadi P dicoret. Ini artinya dilarang parkir. Kalau S dicoret dilarang berhenti. Kalau P doang, Bu Guru, kalau P doang nggak ada dicoretnya, berarti boleh parkir. Ya, kalau misalnya nggak ada dicoret, nggak ada coretan merah, berarti itu boleh. Kalau misalnya ada coretan merah, itu tidak boleh. Jangan dilanggar ya. Kalau misalnya kalian bersama orang dewasa, ada yang melanggar, tolong diingatkan. Ingatin juga keluarga kalian, jangan ada yang melanggar. Karena itu bisa membahayakan pengendara jalanan yang lain. Oke, tadi kita sudah belajar tentang keberagaman, kemudian belajar tentang apa? Peta Indonesia, kemudian rumah adat, terus pakaian adat, selanjutnya belajar tentang apa lagi tadi? Lambang negara Indonesia, kemudian belajar tentang rambu-rambu di Indonesia, ya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, apa kesimpulannya? Oke, Ibu bantu ya. Kesimpulannya pada pelajaran kali ini adalah Indonesia ini memiliki keberagaman yang sangat luar biasa. Banyak sekali di Indonesia ini yang berbeda-beda, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap menjunjung tinggi perbedaan ini supaya negara kita tetap aman dan juga makmur. Masyarakatnya juga bisa tetap hidup rukun. Ya, kemudian di Indonesia juga bukan hanya pada Pulau Jawa saja, tapi ada pulau-pulau yang lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan juga pulau-pulau lainnya. Oke, tadi juga ada rumah adat dan juga pakaian adat yang telah kita pelajari. Selanjutnya ada lambang negara Indonesia. Oke, ada yang bisa menyebutkan lagi lambang negara Indonesia ada apa saja? Lambang sila pertama. Lambang negara Indonesia itu Garuda Pancasila.
Nah, sila pertama lambangnya apa? Bintang. Oke, sila kedua rantai. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Sila kelima padi dan kapas. Oke. Coba sebelum Ibu akhiri, ada yang bisa menyebutkan apa saja perbedaan-perbedaan di Indonesia yang harus eh, kita lakukan? Gimana secara menyikapi perbedaan di Indonesia? Tidak mengejek teman yang berbeda dengan kita. Saling menghargai dan menghormati. Oke, bagus semua. Sudah pada mengerti ya? Oke, karena sudah pada mengerti semua, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan jangan lupa nanti kita kerjakan latihan soal di Google Form yang sudah Ibu kirim nanti di grup ya. Bisa kalian kerjakan dan jangan lupa dikumpulkan. Nanti akan ada nilainya di situ. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Kembali lagi nanti minggu depan di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.